Nabi ketika berkalam memerintahkan ziarah itu, apakah Nabi dengan segala perangkatnya nggak memerintahkan itu? Ya. Dengan segala perangkat ya, dengan rohaninya Nabi memerintahkan, dengan jasmaninya, dengan basyariahnya, dengan nubuahnya. Nanti artinya cari di Google Translate. Oke. Kaget pasti ya adanya ya. Ini nih, lagi nulis pertanyaan buat program terbarunya Ribat. Jadi ini lagi nulis pertanyaan buat program terbarunya Ribat nih. Nah, kali ini programnya Ribat itu namanya NAPSI. Udah tahu dong apa kepanjangan dari NAPSI? Ya, nanya Buya Asi. Jadi udah tahu juga pastinya di program kali ini saya akan ngobrol bareng siapa tentunya. Nah, beliau adalah salah satu mualim di Ribat Nuronia. Tapi kali ini sahabat Ribat harus tahu nih kalau beliau tuh punya tagline baru di program kali ini. Jadi beliau tuh dikenal sebagai di Ribat itu yang dikenal sebagai yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, makanya pada kali ini program kali ini dikemas secara khusus untuk mewadahi sahabat Ribat sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan apapun, seputar fikih, seputar thariqah, seputar muamalat, atau apapun itu. Nah, di program kali ini, kalau misalkan teman-teman nanti ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dengan catatan, teman-teman harus menambahkan satu kata kunci di depannya nih, supaya nanti dipilih sama teman-teman dari tim riset di program kali ini. Jadi, setiap kali mau menyampaikan pertanyaan, silahkan tambahkan, tanya dong Bu Yas. Ya. Tanya dong Bu Yas, Buya Asfi. Ya. Nah, jadi beliau itu adalah Mufti Syafi'iyah cabang Ribat. Ya, karena nanti sama beliau kita akan ngebahas berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat sekalian seputar apapun itu. Nah, kali ini kita akan sapa beliau ya. Ternyata belum ada. Kayaknya harus di calling dulu nih. Kayaknya harus. Sebentar. Ini sepertinya beliau masih mempersiapkan ya. Kita coba calling dulu. Halo Bu ya. Gimana nih? Kita program udah mulai nih. Udah ditunggu sama-sama sahabat Ribat di seluruh penjuru tanah air nih. Nah, oke Bu ya, sekarang langsung ke arena. Kita tunggu Bu ya. A few moments later. Gimana Bu ya? Udah siap Bu ya? Alhamdulillah. Tadi bikin topeng dulu Pak Is. Dandan dulu, jadi biar terlihat fresh ya. Oke, ini sekarang kita udah bareng sama pemateri kita nih. Udah kenal ya, namanya Buya Asi. Nah, makanya program kita sekarang namanya NAPSI, nanya Buya Asi. Jadi gimana kabarnya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ini makin bersinar aja abis melakukan perjalanan jauh kayaknya. Perjalanan dari mana? Lama nih nggak kelihatan di Ribat. Nah, kita pengen tahu juga nih sebenarnya ini habis menghilang dari peredaran ini habis dari mana Bu ya? Kita sebetulnya nggak kemana-mana ya. Nggak kemana-mana. Jadi Bumi. atau apa kita yang jarang hadir di Ribat ya? Barangkali Pak Is. Bumi Allah itu kan luas. Ya. Mau kemana aja kita nggak dianggap kemana-mana, masih di bumi. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kemarin itu sepekan lalu ya kita alhamdulillah dapat anugerah pergi ziarah ke makam-makam ulama-ulama kita, silsilah Naqsyabandiyah kita, plus kita dapat ziarah ke makam ahli hadis. Di mana tuh, Bia? Jauh mana ya? Kalau jalan sih bisa Pak, cuman kalau berenang pun bisa berenang dulu di Selat Melaka. Kapan nyampe itu masalah. Alhamdulillah kita perjalankan di Uzbekistan. Itu ternyata gudang ulama juga masa silam. Imam Bukhari ada di sana. Itu di mananya Bekasi, Bia? Astagfirullah. Jauh ya? Bentar, ini benerin duduk ya. Ya relax ya. Ini kita program memang santai Bu ya. Jadi kita di program kali ini tuh kita programnya nggak serius-serius. Sebentar, tadi pertanyaan sebelah mana Bekasi? Iya Bu ya. Sebelah barat lautnya Bekasi. Terus aja kono. Nah, sebelah barat lautnya Uzbekistan, ada Tantan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Afghanistan. Yang penting bukan yang makhluk yang satu lagi itu. Nah, jadi itu di situ gudang ulama itu Pak. Ada Imam Bukhari di sana, Imam Tirmidzi di sana, Imam Hakim Tirmidzi di sana. Kemudian ada 7 silsilah thariqah Naqsyabandiyah.
Itu kalau dalam kitab fikih diistilahkan dengan mawara an-nahr, Oh iya. negeri-negeri di balik sungai. Pernah dengar. Bukan sungai kita ini Kali Ciliwung, bukan. Sebelah Kali Ciliwung beda lagi kan. Gitu ceritanya. Alhamdulillah. Jadi itu kemarin Buya mengunjungi semua tempat makbaroh itu Bu ya? Semuanya kebanyakan, Faiz. Oh berarti nggak semuanya Bu? Paling berapa? 7 imam thariqah. Kemudian ada imam-imam. Totalnya ada 12 atau 13 lah. Termasuk menziarahi salah satu pasar. Pasar apa? Itu ziarah juga namanya. Oh ziarah pasar. Ziarah pasar. Belanja kali ya. Iya. Nah pasti kalau selama di sana pasti Buya ataupun yang lainnya mendapatkan kayak semacam mungkin pengalaman ya, nggak harus pengalaman rohani sih, mungkin pengalaman zahir mungkin Jasmani ya. ya pengalaman jasmani ataupun yang Buya dapatkan selama di sana pasti kan ada gitu ya. Mungkin Iya. itu bisa di sharing sedikit ya. Yang jelas cuaca di sana dingin, itu aja. Oh dingin, lebih dingin dari Kata orang sana lagi musim panas. Oh Ternyata musim panasnya itu 12 derajat Celcius. berarti kalau musim dingin beku kali ya? Iya, kayak freezer di itu dibentang di alam Oh, semesta. berarti bener kemarin kita nggak Betul. ikut ke sana ya, soalnya nggak Alhamdulillah, kuat Faiz. kalau dingin. Alhamdulillah nggak ikut. Nah ini emang sengaja saya Bu ya nanya kayak gitu karena emang ada berkaitan dengan salah satu pertanyaan dari sahabat ini Bu ya. Sahabat siapa ya? Sahabatnya Ribat sih Bu ya. Oh, Ribat. Dia sahabat Bacanya Ribat. sahabat Ribat Bu ya. Oke, kok. Iya. Oke. Nah gini Bu ya. Jadi seringkali kan kita itu mendengar dari penyampaian guru-guru kita atau mungkin dari teman-teman kita yang sedang menyampaikan tentang anugerah yang didapatkannya, baik terutama mungkin anugerah rohaniah gitu Bu ya, pengalaman rohani. Nah bisa jadi Buya ataupun siapapun gitu yang sedang menyampaikan sebuah mau itu hasanah di depan gitu, kemudian berbagi sebenarnya ingin tahadus banikmah mungkin maksudnya Bu ya. Jadi menceritakan tentang ketika kesini mungkin misalkan kemarin ini sebagai contoh misalkan sedang ziarah ke sana kemudian mendapatkan pengalaman rohani gitu. Nah kemudian yang mendengarkan itu dia tuh justru berpikir pengen mendapatkan yang serupa. Nah itu. Nah apakah itu sebuah ghibthah, iri yang positif atau iri hasad atau gimana, dan agar jangan sampai itu ketika mendengar yang disampaikan oleh guru kita justru kita tuh malah tergelincir, kemudian ketika misalkan kita ingin melakukan hal yang sama misalkan zikir ataupun ziarah ke suatu tempat, justru kita tidak lagi menjadikan Allah sebagai tujuan tapi ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh pengalaman guru-guru kita gitu. Oke, Masya Allah. Panjang banget pertanyaan, guys. Ya intinya di ujung sih Bu ya. Oh, intinya di ujung ya. Baik. Biar ngabisin waktu ini Bu ya. Alhamdulillah, syukron. Terima kasih Ustaz Faiz pertanyaannya. Jawabannya belum tentu diterima kasihin ya. Pertanyaannya dulu, karena jawabannya belum tentu nyambung. Ada permasalahan gini. Ketika kita berziarah, kemudian niat awal kita itu harus ziarahnya itu. Ziarah itu sendiri adalah ubudiyah. Iya. Ketika seseorang dapat anugerah diizinkan Allah berziarah, itu adalah pengalaman rohani. Diizinkan oleh Allah menjalankan sunnah ziarah, itu adalah perjalanan rohani. Itu adalah anugerah rohani. Jadi siapa yang dapat? Semuanya dapat. Ini yang terlupakan masalahnya. Orang kan banyak kalau ziarah tuh pengen dapat pengalaman rohani yang bersifatnya gaib-gaib, komunikasi dengan ahli kubur. Ya, Itu kan ngelihat siapa gitu kan. Enggak, itu semestinya itu bukanlah dianggap pengalaman rohani yang tinggi. Enggak. Pengalaman rohani yang tinggi itu adalah ketika seorang sadar bahwa dia sedang melakukan sunnah Nabi. Ayahanda rohaninya, nabinya, rasulnya yang memerintahkan zurul kubur fa innaha tudzakirul kumul maut. Ziarahilah kubur, karena berziarah itu dapat mengingatkan kalian siapa diri kalian, bahwa diri kalian akan mati. Sadar akan hal itu, itulah pengalaman rohani yang mahal. Nah, kalau seseorang ada nih gurunya berjumpa secara rohani dengan imam yang dia zarahi, kemudian ada murid yang pengen juga, kita mau kasih pagar batas yang mana? Ini ghibthah ataukah hasad, nanti hasad yang muncul, atau membuat si murid salah niat, atau malah si murid menjadi minder, saya kok nggak dapat apa-apa ya? Kan tidak baik juga. Tidak baik juga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah apa yang semuanya pasti dapat. Meluruskan niat dalam bab ziarah. Iya, baik. Berarti sebetulnya tuh bukan mungkin salah pertanyaannya atau mungkin salah
pemahaman dari kebanyakan orang bahwasanya pengalaman rohani itu karena bahasanya tuh roh gitu, rohani, jadi yang metafisik, yang nggak nampak. Kemudian misalkan nyampe ke suatu tempat, misalkan ziarah ketemu sama yang ziarah secara fisik, kan ada yang bercerita saya bertemu dengan sohibul makbarohnya gitu. Dia Iya, menzuhirkan dalam sosok tertentu, dan itu mungkin betul. yang jadi salah persepsi dari kebanyakan orang itu mungkin dia. Betul, memang kata istilah rohani ini betul-betul menarik perhatian orang. Tapi orang sering lupa nih. Nabi ketika berkalam memerintahkan ziarah itu, apakah Nabi dengan segala perangkatnya nggak memerintahkan itu? Ya. Dengan segala perangkat ya, dengan rohaninya Nabi memerintahkan, dengan jasmaninya, dengan basyariahnya, dengan nubuahnya. Itu udah pengalaman rohani. Nah, banyak kok orang yang dapat pengalaman rohani, ketersingkapan mata, mukasyafah, tapi dia lupa hakikat ziarah itu apa. Berarti yang tadi ternyata apa? Yang tadi ternyata pengalaman rohani yang hanya bayangan. Yang asli itu adalah kesadaran dia sedang menjalani sunnah ziarah. Itu aja. Adapun pengalaman-pengalaman rohani yang mukasyafah, dia berjumpa dengan imam, itu memang benar terjadi, bisa terjadi. Tapi urgensinya apa? Urgensinya apa? Nanti kalau kita tidak kuat dalam bab syariat, dalam bab qalbu kita malah menjadikan itu adalah alat untuk membanggakan diri. Saya bisa loh, kalau berziarah saya dapat nugrah ini loh. Coba gunanya apa coba? Tidak meningkatkan spiritual kita. Maka ketika kita mendapatkan pengalaman rohani itu ibaratnya pisau bermata dua. Nah, ada kalanya semakin kita mengenal diri, ada kalanya semakin kita jauh dari Allah. Membuat sombong itu ya. Membuat sombong ke angkuh. Dipakai untuk pamer gitu. Terkadang sesama ziarah itu kadang berkata dalam hati, aneh dapat nih, dia ziarah dapat apa sih tadi? Kayak nggak dapat apa-apa deh. Buktinya tuh gaya-gayanya biasa aja, kayak nggak ngaruh ziarahnya. Aneh, dapat sesuatu. Aneh mau meneteskan air mata. Aneh gini-gini. Itu apa coba? Buat apa? Belum tentu juga itu. Belum tentu juga. Makanya urgensi ziarah itu yang justru lebih penting. Nah, gitu kira-kira. Jadi kesadaran bahwasanya bisa melakukan itu sendiri itu merupakan sebuah anugerah ruhani ya. Memang mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW. Saya jadi teringat ke dulu pas waktu habis pulang suluk kan. Boleh minum? Boleh minum. Haus ya? Kayaknya tadi udah terlalu banyak yang disampaikan ya. Ya sambil minum ya. Jadi saya jadi teringat dulu, kalau nggak salah juga Buya juga yang menyampaikan pas waktu habis selesai suluk di bulan Ramadan kemarin itu, salah satu hal yang mungkin perlu dijaga dari orang yang sedang atau setelah melakukan suatu, baik itu mungkin ziarah, mungkin zikir, ataupun misalkan suluk gitu ya, kemudian mendapatkan sesuatu yang sifatnya metafisik atau apapun itu namanya Bu, itu hati-hati dalam menyampaikan gitu. Jangan disampaikan kepada sembarang orang gitu, karena bisa jadi itu jadi pisau bermata dua. Yang menyampaikan itu dia merasa sesuatu, kemudian yang mendengar itu merasa dia ada yang kurang atau nggak sempurna atau nggak berhasil gitu kan. Betul gitu Bu ya? Iya memang, jangankan perolehan secara metafisik, kita aja punya obrolan privat sesama teman, kita tidak ingin kasih tahu ke orang lain. Itu zahir loh. Zahir. Gimana kalau yang sifatnya batin? Lebih rahasia lagi. Itu kan sebetulnya rahasia antara dia dengan Allah sang pemberi anugerah itu. Jadi itu semacam ini juga kan, kepercayaan. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah pengalaman rohani, kita dikasih oleh Allah pengalaman tersebut, harusnya kita ya nggak asal cerita, kecuali mungkin itu guru kepada murid yang sedang tahadus bin nikmah. Mungkin itu tinggal gimana si murid itu kemudian mensikapinya sih. Kalau misalkan berangkat dari pertanyaan ini ya, supaya justru tidak fokus pada pencapaian si guru itu yang dalam bentuk hal-hal yang mungkin gaibiat kayak gitu ya. Iya begitu. Jadi begitu ya sahabat. Jadi jangan sampai kita tuh punya salah pikir. Ya, karena itu bisa menjerumuskan ya kita, karena pemahaman kita yang justru kurang tepat atau salpik tadi ya, salah pikir, itu malah membuat kita tuh salah langkah, salah menentukan bagaimana tindakan kita dari mendengarkan sesuatu yang kita dapatkan tadi. Jadi sebetulnya ternyata pengalaman rohani itu bukan sekedar hal-hal yang
sifatnya itu metafisik, sifatnya yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat, kemudian pengalaman melihat cahaya, jangan-jangan itu kita lagi zikir dikerjain sama teman kita kan, lagi merem-merem gitu kan, tahu-tahu disenterin kan, pas Iya. melek temennya ngumpet kan, dikira dapat pengalaman rohani diceritain. Faiz pernah ngerjain kali ya. Faiz pernah ngerjain gitu. Atau pas lagi zikir kemudian kita misalkan nih orang lagi suluh gitu kan, lagi zikir fokus-fokus sambil merem-merem, temennya ngebisikin sesuatu, dikira itu dapat khoti robani kan, atau itu kan kacau ya. Jadi jangan sampai kita fokus ke hal-hal kayak gitu. Jadi kita mampu untuk menjalankan ritual ziarah, kita diberikan izin untuk bisa berzikir, itu sendiri sebuah pengalaman rohani yang sifatnya mungkin terlihat gitu ya Bu ya. Yang terlihat Itu perlu dan disyukuri. tak ternilai. Dan tak ternilai. Ya, daripada yang mohon maaf bukan maksudnya gimana-gimana, kita diberikan izin itu sebuah anugerah tersendiri gitu. Itu yang perlu disyukurin. Kurang lebih seperti itu Bu ya. Iya. Alhamdulillah, kita dapat satu ilmu lagi. Nah, berangkat ke pertanyaan yang selanjutnya nih Bu ya. Sebentar tuh pertanyaan dari siapa sih? Aneh-aneh aja. Iya, kita random Bu ya. Jadi memang sahabat kita Oh, kita dari sahabat. bebaskan sih ya. Jadi Dari sahabat lagi. iya dari sahabat Ribat. Jadi kita memang sengaja nyari yang unik-unik gitu Bu ya. Kalau gitu. misalkan pertanyaannya bagaimana niat sholat zuhur kan bagi gue udah mainstream gue ya Bu ya. Bagaimana niat sholat asar gitu kan gue udah hafal gitu. Jadi kita yang nyari yang pertanyaan itu nggak muncul di kitab gitu Bu ya. Munculnya di kolom komentar. Nah gitu ya. Nah ini sebenarnya masih terkait nih Bu ya. Berkaitan dengan pengalaman-pengalaman ya tadi zikir ataupun. Nah, ketika zikir, kalau zikir kan sholat kan juga seharusnya itu sebuah zikir juga kan mengingat Allah. Nah, tapi inti dari pertanyaannya adalah gimana sih Bu ya cara kita itu untuk bisa memarkirkan akal gitu Bu ya. Karena kalau misalkan saya sendiri pernah mendengar yang disampaikan oleh guru kita Abi Razi Hasim ya. Kita sholat ya nggak khusyuk juga gitu. Baru mulai takbir kita langsung jadi ahlul kasaf kalau kata Buya Alba gitu kan. Jadi kasafnya itu apa? Kasaf kita malah pas waktu mau masuk sholat setelah takbiratul ihram kita justru malah ingat hal-hal yang sifatnya duniawiyah gitu. Iya. Atau misalkan pas lagi zikir malah pening kepalanya, itu katanya karena akalnya ikut main gitu Bu ya. Nah tapi kalau misalkan kita mendengar kisah salah satu dari sahabat empat Rasulullah Sayyidina Ali itu kan ketika disabut anak panahnya itu Bu ya, itu justru nggak minta tolong dicabutnya pada saat melakukan sholat, karena ketika melakukan sholat itu justru nggak keinget apapun. Itu kan berarti harusnya idealnya setiap muslim kan di situ, itu yang dimaksud dengan khusyuk, karena ya udah fokus kepada Allah gitu. Nah mungkin permasalahan saya kali Bu ya, kalau sahabat kayaknya enggak sih permasalahan ya. aneh juga Pak. Permasalahan saya mengatasnamakan sahabat, mohon maaf ya. Nah jadi mungkin permasalahan itu adalah ya tadi pertanyaannya, gimana sih Bu cara ketika kita sedang berzikir atau zikir yang paling utama misalnya ketika sedang sholat gitu, Gimana kita cara bisa parkir memarkirkan akal, nggak tahu tuh gimana cara parkirnya, itu harus parkir di mana gitu kan. Itu jam pertama berapa parkirnya? Nah itu masalahnya Bu ya. Kan ada parkir jam kedua, jam pertama 3.000. Karena ininya habis kali, jadi fokusnya bentar doang gitu ya. Jadi udah nggak parkir lagi habis itu. Iya, biasanya jam pertama lebih mahal ya, jam kedua murah. Jangan sini parkir, kemahalan nanti bayar kan. Oh gitu Bu. Jadi nggak usah diparkir akal itu, kasihan. Akal tuh mah dipakai, jadi ikut sertakan, tapi dia nggak ngerecokin. Iya. Coba kalau diparkir berarti kan ditaruh dulu ke berarti kan. Ya, malah hilang akal kan. Hilang akal, berarti nggak jadi sholat deh. Iya. Kan orang nggak punya akal boleh sholat, nggak perlu sholat. Ada. Iya mungkin. Maksudnya mungkin niat paham. itu arahnya ke khusyuk sih Bu. Iya, Tapi emang betul. benar sih kalau apa tadi pertanyaan itu akal, berarti kan syarat sah sholat itu hilang harus ya. berakal gitu Iya, kan. betul juga ya. Itu kalau hilang akal, di akalnya diparkir, nanti dia nggak wajib sholat. Oke, maksudnya gini sih, kita paham maksudnya kan. Iya. Ini candaan aja. Candaan aja teman-teman. Ada kabar baiknya. Kalau kita masih berpikir, berarti kita masih waras. Ya kan? Iya benar Bu ya.
Ntar dulu masalah berpikirnya lagi sholat, berpikirnya lagi makan, berpikirnya lagi kamar mandi, itu urusan lain. Pokoknya masih bisa kita berpikir, berarti ente masih sehat. Iya. Itu lu kan. Iya. Jadi jangan takut berpikir. Iya. Ya, Betul. sih nggak itu? Betul. Jadi kita jangan gampang menyalahkan suatu, menyayangkan segala sesuatu. Ternyata ada hikmahnya. Iya. Oke, sekarang gini. Kita lagi sholat, gimana cara markir akal? Maksudnya itu bukan diparkir ya. Akal itu ditundukkan. Kalau kita ibadah apa sih? Sholat itu bukan ibadah akal. Buktinya, akal nggak bisa memahami kenapa kita harus sujud. Hanya kalbu bisa memahami. Ya Allah katanya kan maha tinggi. Kenapa kok pakai sujud ke bawah? Gitu. Tapi Allah bukan berarti di tempat juga di atas. Itu contohnya akal nggak bisa memahami. Kenapa sujud itu harus 2 kali? Kenapa harus ada duduk antara 2 sujud? Tafsiran makna-makna tentang mana-mana gerakan sholat itu bukan karena akal, hanya kolbu itu menerjemahkan lalu diungkapkan oleh lisan. Apa hikmah? Maka yang keluar adalah hikmah. Hikmah sujud 2 kali, hikmah ada duduk antara 2 sujud. Jadi sholat itu sebetulnya bukan karena akal. Karena dia bukan karena akal, ya sudah pasrahkan saja di dalam sholat itu adalah saya sholat ini hanya untuk Engkau ya Allah. Ya, dan yang sholat pun diriku dengan kekuatan Engkau, dengan izin Engkau, udah pasrah aja. Adapun ketika dalam sholat itu pikiran kita liar kemana-mana, berarti sadar pikiran kita lagi liar, sadar nggak? Sadar, tarik lagi. Nilainya di sana. Pasti kita lagi bawa aja takbir udah mikir kemana-mana. Nah, nilai plusnya di mana? Ketika kita sadar kita lagi berpikir kemana-mana, kita tarik lagi. Kita tarik lagi diri kita, bahwasanya kita sadar sholat menghadap pada Allah. Nah, di situ nilai positifnya. Nah, jadi jangan mutlak menghilangkan akal di situ. Ada nanti saatnya Allah anugerahkan di saat itu akal kita dibikin tunduk di bawah kalbu. Ada saatnya. Kalau awal-awal ini enggak, biasa aja, ikut aja. Toh yang memberikan khusyuk seperti kata guru kita, yang memberikan khusyuk juga Allah. Bukan kita paksain juga. Enggak bisa juga. Terkadang ada juga cara orang khusyuk itu ada latihan secara indrawi nih. Ini salah satu dari berbagai macam cara. Misalnya dalam satu sajadah itu di bagian depan sajadah itu ada satu titik ada ditaruh apa kayak gitu. Jadi pandangannya dilatih ke sana, dilatih untuk menatap gitu. Tapi sampai kapan kita begitu? Capek. Nggak boleh merem, nggak boleh berkedip. Mau berdiri, ruku mata ke sana, bangkit dari ruku mata ke sana, dan nggak boleh geser pandangannya ke sudut sajadah. Nggak boleh, harus di titik itu. Tapi itu kan indrawi, sampai kapan kita begitu. Itu latihan fokus akal. Masalahnya sholat bukan karena akal. Termasuk zikir juga, Bu ya? Sama, zikir pun demikian, karena sholat kan juga zikir. Iya, Aqimus sholata li dzikri. Jadi pasrahan aja pada Allah. Pikiran kita kemana-mana, sadar, tarik. Tiba-tiba ngelayang lagi, sadar, tarik lagi. Itu di situ riadohnya gitu, Bu. Itu riadohnya. Oh, ternyata Allah pandang hamba. Oh, berarti dia serius nih. Serius pengen khusyuk, nanti Allah kasih. Jadi belum tentu kalau misalkan ada yang bisa ingat sama sekali dengan, maksudnya ingat secara terus-menerus gitu ketika zikir dengan orang yang mungkin terputus-putus, kemudian kita langsung bisa menghukumi yang terputus-putus itu levelnya itu masih di bawah dibandingkan itu nggak bisa juga gitu. Nggak bisa juga, karena orang terputus-putus itu terkadang dia punya riadoh. Riadoh apa? Riadoh menarik ke rel kembali. Dan itu yang Allah lihat itu ya. Ya dia mau balik itu. Karena kenapa? Kenapa Allah suka orang taubat misalnya? Ya itu sama kali guys. Bisa mirip dengan itu. Karena kan itu ghaflahnya. Ghaflahnya. Kita berusaha balik nah, lagi. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang bertaubat. Berarti orang yang sadar dia salah balik lagi ke jalan benar. Maka sama maknanya dengan sholat. Orang yang sadar pikiran melenceng, orang yang sadar dia kemana-mana dalam sholat, dia tarik lagi. Mahabbah Allah turun di situ. Tapi kalau dia sadar pikiran yang melenceng, dia ikutin, nah ghaflah dia. Nah, ya taubah itu kan dinambah kembali gitu ya. Kembali. Allah. Berarti ya memang kalau misalkan dalam konteks zikir salat maupun zikir yang badan misalnya atau zikir khusus itu kan ketika dalam hidup kayak gini kita sehari-hari ketika kita nggak ingat Allah kan namanya ghaflah ya, Bu. Misalkan pas lagi zikir kemudian nggak ingat Allah itu kan ghaflah juga namanya. Betul. Nah, berarti itu dilihat itu kesungguhnya adalah ketika lupa, ya udah kita berusaha kembali untuk mengingat Allah secara
secara murni gitu. Iya. Tidak mengingat tidak sambil mengingat yang lain. Dan itu artinya misalkan dengan demikian berarti kondisi ketika kita lupa ketika kita lupa dengan Allah, itu pun kita juga harus ridho, Bu ya. Karena Allah juga yang menggerakkannya atau gimana? Iya, ada istilahnya ridho dengan ketetapan dan ridho dengan hal-hal yang ditetapkan, itu beda. Iya. Kita ridho itulah perbuatan Allah, tapi kita jangan meridhoi kelalaian. Ar-ridho bil qada la ar-ridho bil maqdi. Iya. Yang diridhoi itu adalah qadanya Allah, ketetapannya Allah, tapi jangan meridhoi Allah yang Allah sini gak suka gitu. Iya, betul. Nah, Itu gitu. sahabat bisa jadi quote ya. Ar-ridho bil qada La bil la bil maqdi. maqdi. Mm-mm. Nanti artinya cari di Google Translate. Oke. Nah, berarti bahkan bisa jadi ketika apa tuh namanya, Bu ya? Ketika misalkan kita kemudian lupa ketika zikir, lupa dari Allah, kemudian kita lalai. Ketika kita menginginkan yang tadi bahasa pertanyaan di awal itu apa tuh namanya? Memarkirkan akal, itu bisa jadi juga nggak, Bu ya? Misalkan itu ingin memarkirkan akalnya tuh nggak murni tapi nafsiyah karena nggak pengen, itu bisa jadi juga nggak, Bu? Bisa jadi. Jadi Coba. problematik juga ya, Bu ya, keinginan kita harus ya apa Betul. namanya tipis gitu, apa Betul. samar gitu, apa namanya kesalahan itu samar. Ya, karena hawa hembusan itu berlapis-lapis ya. Tingkat ketebalannya itu macam-macam, mulai sangat tipis sekali. Sama ketika kita memaksa, aku ingin memarkir akalku dalam sholat. Itu betul-betul lillahi ta'ala atau karena supaya aku ingin khusyuk dipandang oleh diriku yang khusyuk. Supaya diriku dipandang oleh diriku bahwa aku khusyuk. Itu riya juga terhadap diri. Ria terhadap diri. Bisa. Jadi Lebih ria itu nggak cuma kepada orang lain, Bu ya. enggak, bukan. Walaupun kemudian itu kita nggak nyampein ke status WA Iya. gitu, Bu ya. Coba bahasanya. Contoh hadis sedekah. Sedekahlah dengan tangan kananmu supaya iya. tangan kirimu kamu gak tahu. Kan kita juga. Tangan kanan adalah simbol kolbu, tangan kiri simbol nafsu. Jangan sampai nafsumu mencuri pandang apa yang dilakukan oleh ruhani. Itu wujudnya itu kita merasa atau gimana? Merasa. Nah, merasanya itu kita riya pada diri sendiri. Oh, jadi ya ta'ajub. Kita itu Mirip-mirip dengan ujub ya. ya itu artinya kita bermasalah dengan Dan pada diri sendiri kita gitu. bermasalah di diri sendiri. Bukan kita nggak melibatkan orang lain, pada diri sendiri bermasalah. Ini memaksa diri. Maka dalam kitab Al-Hikam itu kan ada istilah ini. Sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, kamu jangan ikut-ikutan di sana. Iya. La taqum bihi li nafsik itu. Iya. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Arih nafsaka min at-tadbir, fama qama bihi ghairuka anka fala taqum bihi li nafsik. Udah, kita jangan paksa-paksa gitu. Pasrah aja pada Allah. Makanya kenapa ke dalam di doa iftitah kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyai wa mati lillahi rabbil alamin. Lillah, milik Allah. Kalau pemiliknya Allah berarti Allah do yang ngontrol. Tugas kita hanya ubudiyah, berabudah, ibadah, ubudah gitu aja. Kepasrahan ya. Kepasrahan, taslim, khudu gitu. Berarti ridho dengan memahami bahwa itu memang izin Allah, tapi bukan berarti kita menerima itu sebagai sebuah kebenaran gitu. Iya. Nanti kita kemudian tahu itu kurang tepat, ya udah kita kemudian berusaha untuk kembali lagi kepada yang seharusnya. Gitu. Betul. Ya alhamdulillah pemirsa sahabat ribat, kita udah dapat 2 pencerahan nih. Sebelumnya kan kita dalam kegelapan ya. Nah, jadi kalau misalkan sahabat sekalian masih ada yang merasa dalam kegelapan, itu silakan nanti bisa menyampaikan pertanyaan apapun itu ya. Jadi nanti akan kita bahas kembali berdua pada program-program kita selanjutnya. Jadi silakan nanti sahabat untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk memulai pertanyaan itu dengan tanya dong Bu Yas. Tanya dong Bu Yas. Karena jangan sampai nanti kalau misalkan nggak ada passwordnya, nanti yang ngejawab Buya Farel. Ini kita ada kameramen namanya Farel. Jangan sampai nanti malah tambah gelap ya kan. Nah alhamdulillah. Sebentar. Udah. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaan itu. Nah, alhamdulillah pemirsa, sahabat ribat sekalian, kita sudah berada di penghujung acara pada program kali ini. Ya baik, sahabat ribat,
sekalian, kita sudah berada di penghujung acara untuk program perdana kali ini. Kita sangat bersyukur sekali karena dalam waktu yang singkat, kami dan teman-teman sudah bisa mengadakan beberapa program yang kita dedikasikan secara khusus untuk sahabat-sahabat sekalian, untuk saling berbagi wawasan dan berbagi ya pengetahuan yang bukan saya tahu ya, yang Buya sih tahu. Anda juga nggak tahu, Ya. Faiz. Oh, kita sama-sama nggak tahu. Sama nggak tahu gitu. Jadi sebetulnya yang tahu itu adalah tim Allah. produser kita. Astagfirullah. Bukan ya. Allah. Jadi yang maha tahu, kita hanya menyampaikan ilmunya Allah. Kita hanya bernisbat kepada sifat alimnya Allah. Masya Allah. Cocok juga jadi Masya pemateri. Allah. Nanti gantian kita. Nanti gantian lah. Nah, baik pemirsa sahabat Ribat sekalian, dimanapun berada, baik di YouTube maupun di Facebook, kita akan jumpa kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Jadi kami tunggu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Ribat sekalian. Baik Buya, untuk seri kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Baik. atas Ya. kesediaan Buya di sela-sela waktu sibuknya Masya Allah. yang super sibuk ya. Ini kita nggak tahu aja dia sebenarnya sibuk banget, makanya kemarin. Supersonic, Faiz. Ya, betul. Nah, insya Allah nanti kita akan kembali lagi Buya pada seri yang berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkan. Nanti kita tunggu dari sahabat-sahabat Ribat sekalian. Kalau nggak terkejut gimana? Kenapa ya? Kalau nggak terkejut gimana? Nanti saya kejutkan Buya. Oke, siap. Karena ini programnya harus mengejutkan, terutama mengejutkan materi. Nah, kita akan lebih santai intinya di sini. Jadi kita tunggu partisipasi dari sahabat Ribat sekalian dalam bentuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Kita tutup. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hashimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abuya Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hashimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan Ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Surau Ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.